Tem berdasarkan denotasi, tem dapat dibedakan. Yang bersifat umum disebut tem umum dan tem yang bersifat khusus disebut dengan tem khusus. 1. Tem umum, yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tidak terkecualinya. Tem umum ini dibedakan antara dua macam yaitu sebagai berikut. 1. Universal, sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya organisme, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, dan juga hewan. 2. Kolektif, sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, misalnya rakyat Indonesia, bangsa Cina Persatuan Indonesia, mahasiswa UGM, dan juga mahasiswa Indonesia. 2. Term khusus, yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau suatu hal. Khusus juga dibedakan antara dua macam yaitu sebagai berikut. 1. Partikular, sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya, sebagian manusia, ada mahasiswa, sebagian yang dapat hidup di air, beberapa pejabat pemerintah. Khusus partikular disebut juga eksistensial. 2. Singular, sifat khusus yang hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Misalnya, Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Khusus singular sering juga disebut dengan individual. 2. Sesat pikir formal. Pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Susunan pikir pengetahuan dapat merangkum yang disebut silogisme disjungsi inklusif. Pangkal pikirnya berupa pernyataan pengetahuan yang dapat merangkum yang dirumuskan dalam bentuk P atau Q yang kemudian disusun dalam susunan pikir sebagai berikut. P atau Q dan ternyata P, maka kesimpulannya bukan Q. Perbincangan dengan menggunakan cara seperti di atas tidak senantiasa benar. Misalnya, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus berarti dia bukan guru. Prinsip penalaran dengan kaidah-kaidah logika dapat menghindari kesesatan berpikir atau zat pikir yang merupakan proses penalaran kebalikannya. Kesesatan pikir adalah zat pikir adalah keliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah.